Nama saya Widya. Eh, saya dari Muslim. Saya berlatar belakang keluarga semua haji, termasuk saya. Orang tua saya Islam Muhammadiyah. Saya sekolah pesantren, tepatnya di kota Sulawesi. Dan di pesantren itu saya pernah mengikuti namanya MTQ atau STQ. Dan di situ juga saya pernah selama Muslim saya sudah pernah menjalani yang namanya kalau khatam Al-Quran ya, khatam Al-Quran. Di keluarga saya diajarkan namanya sholat 5 waktu itu tidak pernah berhenti. Dalam satu hari 3 kali saya belajar tentang Islam, mengaji dari Iqra sampai Juz. Di sini saya berkeluarga, bersaudara 3 orang, cewek semua, perempuan semua. Kebetulan saya memilih Tuhan Yesus. Dari tempat saya kecelakaan, koma 10 hari, dan dirawat di rumah sakit di Jakarta. Di situ saya tidak tahu dan sempat kecewa di saat saya koma. Yang datang itu kenapa bukan Tuhan yang selama ini yang saya sembah? Saya heran di saat saya koma itu jidat saya ditepuk dengan kata, maukah engkau mengikut saya? Saya di situ terdiam tidak menjawab apa-apa. Tapi setelah bayangan itu datang, kenapa saya bisa bedakan Tuhan kalau datang itu Tuhanku yang sebelumnya, itu tulisan Allah saya tahu. Tapi ini datang dengan tongkat yang 1 meter, itu Yesus salib ya, salib. Nah, tiba-tiba saudara saya video, dia merasa bercanda, dia bercandain saya, bilang, kamu kenapa? Kamu melihat apa? Kamu sadar nggak ngomong ini? Kata dia gitu. Itu di rumah sakit Husada ya. Dilihatin gini. Saya sampai heran, sampai bingung, sampai diam dan tidak berkata-kata apa-apa. Dan setelah itu saudara saya bilang di silent saja dan juga bilang jalani apa yang menurut kamu baik dan suatu saat kamu pasti tahu apa pilihan yang terbaik. Nah, setelah itu banyak banget kuasa Tuhan. Kenapa saya sampai memutuskan untuk mengikut Tuhan? Dari 2007 itu saya belum yakin, saya masih ragu karena saya masih mendalami agama saya sebagai seorang Muslim, sebagai seorang haji. Di keluarga saya itu betul-betul yang namanya sholat jamaah, sholat sunnah, makan sunnah, puasa sunnah, semuanya saya jalani. Tapi semenjak saya kena insiden itu, saya lepas, saya ragu, karena di mana saya yang lagi sekarat, yang datang Tuhan Yesus.
Saya berterima kasih di antara dua Tuhan, berterima kasih di Tuhanku atau di Tuhan Yesus. Di masa-masa sekaratku yang datang malah Tuhan Yesus. Jadi 2018 saya menguatkan hati, izin ke orang tua untuk mengikut Tuhan Yesus. Selama berbulan-bulan saya meminta izin dan bergumul dan tetap bergumul. Tuhan luar biasa baik bekerja di dalam hidup saya. Saya dicaci orang, saya dimaki orang, saya dibilang laknat. Mereka nggak tahu kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup saya luar biasa. Sampai mereka mau mencoba, kalau misalnya kamu Muslim, kamu berdoa Al-Fatihah, aku disuruh mengaji. Aku bilang, bagaimana kalau posisiku sebagai seorang Kristen menguji kalian, doa Bapa kami, apa kalian bisa? Apa kalian bisa menghargai keputusan saya? Tuhan luar biasa bekerja dalam hidup saya. Memang orang pikir ikut Tuhan Yesus itu mudah, gampang. Saya diuji. Papa saya meninggal, saya kena masalah. Usaha saya habis. Dimulai dari nol. Rumahku rata dengan tanah. Keluargaku banyak yang meninggal. Doaku dalam hati, Tuhan, apapun Kau berikan ujian kepada hamba-Mu ini, hamba tidak akan pernah berpindah dari iman hamba. Itu doaku. Selalu dengan ingin menguatkan imanku, Tuhan, hamba siap apapun itu. Sebulan Papa di rumah sakit, video call, ngeliatin pesannya, Wi, Papa sudah percaya, Nak. Pilihanmu itu pasti sudah yang terbaik. Jangan pernah sia-siakan. Lakukan yang terbaik buat Tuhanmu yang sekarang. Kalau misal besok-besok Papa sudah tidak ada, tetap beriman sama Tuhanmu. Begitu bijaknya orang tuaku. Karena memikul kayu salib itu tidak gampang loh. Papa sempat bilang gitu. Di saat itu banyak banget kesusahanku, banyak banget cobaanku, tapi tidak pernah sedikit pun di hatiku kecewa. Tidak pernah hatiku ini bilang, Tuhan, kenapa engkau seperti ini? Kenapa Tuhan uji aku seperti ini? Tidak pernah. Demi Tuhan, demi Tuhan. Semakin diuji, semakin kuat hatiku. Semakin diuji, semakin kuat hatiku. Sampai aku dapat cobaan satu kali lagi. Waktu itu di Ambon 2018 kena masalah, dipenjarakan yang harusnya 7 tahun jadi 1 tahun 6 bulan. Tidak pernah berhenti bergumul Tuhan. Apapun cobaan Kau berikan kami kekuatan, kesabaran. Mungkin dengan seperti ini proses pendewasaanku lebih bagus, lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak masalah.
lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak masalah. Berdoa sampai berdoa. Jadi di semua orang yang punya masalah itu, kalau di dalam, kalau berkelakuan baik, akan mendapatkan remisi. Selama di dalam, saya salah satu napi yang berani bersaksi, saling menguatkan, baca Alkitab aja gemetar, berdoa sebelum bersaksi, berdoa mengalir sampai dapat kabar pengurusanku itu setelah semua kesaksianku, setelah berdoa, setelah semuanya itu sudah ikhlas atau semua udah lepas, Tuhan, terserah Tuhan, biar Tuhan bekerja dalam hidupku. Dapat lagi kabar, ternyata saya tidak dapat remisi. Saya harus jalani murni 1 tahun 6 bulan. Saya jalani murni. Saya berdoa lagi, Tuhan, jika ini yang terbaik, saya ikhlas. Saya pasrahkan kepada Engkau. Tapi hamba memohon, Tuhan, mudahkan setiap proses hamba. Berikan hamba yang terbaik. Begitu masa Tuhan. 2 bulan dari situ, saya dibebaskan tanpa syarat. Tuhan, mujizat begitu nyata. Itu dalam hatiku pas menerima surat itu ya. Saya dicaci, saya dimaki, saya terima. Sudah keluar, saya bersaksi di gereja. Walaupun tidak sempurna, saya bilang, saya mohon maaf, saya baru mengenal Tuhan Yesus. Di saat ini pun, saya gemetar. Saya tidak tahu kenapa, apa yang harus saya sampaikan. Saya sudah tidak bisa berkata-kata. Tapi, nyata pekerjaan Tuhan di dalam hidupku. Selama ini, hidupku seperti beban. Saya harus menutupi kesalahan saya dengan menutupi aurat saya. Itu bukan diri saya. Semenjak saya ikut Tuhan Yesus, saya menjadi diri saya. Tuhan tidak melihat luarku. Tuhan menerima segala kekuranganku. Di saat saya meminta, di saat saya menginginkan apapun itu, sampai saat ini terpenuhi. Saya dikeluarkan dari pekerjaan, mamaku sakit, kakakku juga. Saya berdoa, Tuhan, bisakah saya ingin melihat satu kali lagi mujizat-Mu, Tuhan? Dan itu terbukti. Mamaku cuma 1 kali saja pergi ke rumah sakit, diperiksa, dikatakan sembuh. Dan setelah itu, mama pulang. Dan lanjut lagi, bagaimana saya yakin mengikut Tuhan Yesus, suami saya. Itu yang semakin menguatkan saya. Suami saya, orang Batak. Saya mengikut suami bukan karena saya mengikut Yesus bukan karena suami saya, karena memang sudah itu panggilan saya sejak lama. Di sana, di depan mertua,
Saya disuruh menghafal doa Bapa Kami dan pengakuan iman rasuli. Dalam 2 hari, saya menghafal pengakuan iman rasuli dan doa Bapa Kami. Tuhan begitu baik. Saya tidak pernah ragu melepas hijab saya. Saya tidak pernah ragu meninggalkan keluarga saya. Saya hidup sendiri. Saya belajar